Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati dosen kami Pak Ahmad Sastra, dan yang kami banggakan teman-teman KPI dakwah sekalian. Kami akan membawakan materi tentang etika berdakwah pada penguasa yang zalim. Menurut historis, persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW adalah persoalan kekuasaan politik, atau bisa disebut masalah imamah. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang bersifat dinamis dan selalu mengalami improvisasi setiap saat, sehingga hal tersebut timbul tidak hanya terfokus kepada pemilihan atau pengangkatan pemimpin di satu sisi, tetapi pada sisi yang lain tidak kalah pentingnya adalah gejolak-gejolak yang muncul pada saat atau selama pemimpin tersebut berkuasa. Rakyat sebagai komunitas yang dipimpin akan selalu melihat kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, karena rakyat adalah target atau sasaran kebijaksanaan itu sendiri. Negara Islam sebagai negara yang mengayomi semua rakyat, gitu ya. Dan ketika kita melihat di negara kita ini, lebih tepatnya yang berasaskan dengan kebijakan syuro, gitu ya, di mana rakyat sangat berperan aktif dan disebut dengan the controller, ya, sebagai pengontrol atas kebijakan yang akan diambil pemerintah. Nah, untuk merealisasikan peran rakyat sebagai controller, maka rakyat berhak untuk mengawasi dan mengkritik kebijaksanaan pemerintah, dan juga mencegah hal-hal yang kontradiksi dengan ajaran Islam atau yang bersifat mungkar. Sejarah pemerintahan Islam telah menunjukkan tentang adanya mu'aradah atau melakukan kritik terhadap pemerintah. Contoh misal ketika Abu Bakar secara terbuka di hadapan umum mengatakan, "Bila aku berlaku baik, bantulah aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, bawalah aku ke jalan yang benar. Kebenaran adalah suci dan kesalahan adalah pengkhianatan." Islam mengenal prinsip musyawarah. Hal ini bertujuan untuk melibatkan dan mengajak semua pihak untuk berperan dalam kehidupan bernegara. Rakyat diwajibkan taat kepada pemerintah selama mereka tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran serta berbuat zalim. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan kesalahan dan bertindak zalim, maka rakyat tidak diwajibkan mentaatinya. Bahkan rakyat mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah supaya mereka menyadari kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan serta dikembalikan kepada jalan Allah dan Rasul-Nya. Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan bahwa setiap individu masyarakat atau rakyat memiliki hak dan kewajiban terhadap jalannya roda pemerintahan suatu negara. Hal ini dapat diaktualisasikan dengan cara memberikan kontribusi pemikiran, kontribusi gagasan kepada pemerintah demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Mengemukakan pendapat bukan hanya sekedar hak, melainkan suatu kewajiban. Bahkan pandangan ini menurut Islam besar kedudukannya. Apabila seorang melihat kemungkaran, maka ia harus mencegahnya.
sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fadzalika adhaful iman." Rawahul Muslim. Yang artinya barang siapa melihat kemungkaran, maka ia harus merubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka rubah dengan kata-katanya. Dan jika hal ini pun tidak sanggup, maka rubahlah dengan membencinya sepenuh hati. Dan inilah keadaan iman yang selemah-lemahnya iman. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa mengubah kemungkaran merupakan hak setiap muslim dan bagi yang melihatnya, bahkan merupakan kewajiban baginya. Bila amanah amar ma'ruf nahi mungkar sudah disia-siakan di tengah umat, maka umat ini akan kehilangan keistimewaannya dan akan ditimpa laknat seperti yang ditimpakan pada umat-umat pendahulu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aw dhalima falam ya'khudhu 'ala yadihi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin min 'indih." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, bila masyarakat melihat perbuatan zalim lalu mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan memberikan mereka hukuman secara umum. Yusuf Qaradawi berpendapat, beliau merupakan ulama yang saat ini pun masih hidup dan pendapatnya banyak yang kita ambil gitu ya. Beliau mengatakan, penguasa tidak lebih hanyalah seorang dari kaum muslimin. Dia tidak terlalu besar untuk dinasihati dan ditegur, dan rakyat pun tidak terlalu kecil untuk menasihati dan menegurnya. Dalam agama Islam, hak berbicara dan berkritik jika berkaitan kemaslahatan umat, kemaslahatan akhlak, dan kemaslahatan tata sopan merupakan suatu yang wajib. Menurut beliau, mengkritik dan melontarkan pendapat yang dilakukan rakyat terhadap pemimpin atau pejabat pemerintahan merupakan tugas suci yang mendapat sanksi apabila diabaikan. Untuk itu, seorang muslim dituntut supaya menentang kemungkaran dan memburunya sehingga kemungkaran tersebut tidak lagi hidup di permukaan bumi ini, insya Allah. Menurut Yusuf Qaradawi, secara individu rakyat tidak mampu mencegah kemungkaran, apalagi kemungkaran tersebut sudah besar, luas, dan pelakunya merupakan dari kekuasaan gitu ya, oleh penguasa, oleh pejabat, yang seharusnya mereka itu berada di barisan terdepan untuk mencegahnya. Namun pencegahan itu hanya bisa dilakukan dalam bentuk amal jama'i, yaitu secara kerja kolektif, entah melalui suatu badan, yayasan, atau partai ya, karena partai merupakan media yang dapat difungsikan untuk melontarkan kritikan, karena badan yayasan itu merupakan media yang dapat difungsikan untuk melontarkan kritikan, pendapat, dan nasihat kepada penguasa atau kepada pejabat-pejabat yang terkait. Hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, sebab sistem ini dapat menjamin rakyat dari pemerintahan diktator yang biasanya itu berlaku sewenang-wenang dan kejam. Di bawah pemerintahan seperti ini, rakyat akan kehilangan kekuatan untuk mengatakan tidak atau mengapa. Hal ini terbukti di dalam sejarah dimanapun. Adapun bagaimana etika yang baik ketika menyampaikan nasihat kepada penguasa, ada diantaranya salah satu alternatif secara umum gitu ya. Pertama, dakwah melalui surat atau tulisan. Hal ini merupakan sarana komunikasi klasik jarak jauh gitu ya, tapi sangat relevan hingga saat ini, era modern yang kita mengenal media elektronik seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Yahoo, dan sebagainya. Demikian besarnya perkembangan media elektronik tidak serta-merta menghilangkan relevansi
surat sebagai komunikasi resmi, khususnya dalam level lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Dengan kata lain, dakwah melalui tulisan ini bukanlah cara yang baru atau tradisi cara yang kuno, tapi hal ini pernah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika mengenalkan metode dakwah ini melalui tulisan yang ditujukan kepada para penguasa non-muslim saat itu. Ya, secara langsung Rasulullah pernah mencontohkan hal ini. Adapun kita sekarang memasuki hidup yang modern gitu ya, banyak sekarang media, tidak hanya surat tulis, adapun ada elektronik gitu ya, lewat udara, kita menyampaikan lewat udara, kritikan lewat udara itu yang terbroadcast lebih luas gitu ya. Nah, adapun menurut Prof. Mustafa Yaqub, keseluruhan surat Rasulullah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, surat yang berisi seruan untuk masuk agama Islam ketika penguasa ini non muslim misal. Nah, yang kedua, surat yang berisi tentang aturan agama Islam, seperti surat yang di dalamnya memuat mengenai penjelasan zakat, sedekah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, surat yang berisi tentang hal-hal yang wajib dikerjakan orang-orang non-muslim yang tinggal dan hidup di wilayah dan pemerintahan Islam atau Madinah. Surat dengan jenis seperti ini disampaikan kepada golongan non-muslim yang telah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah. Kemudian cara etika mengkritik, menasihati penguasa yang zalim itu, yang kedua, mengkritik penguasa secara terbuka. Maksudnya ini ada salah satu kelompok yang menafikan hal ini, namun ada dalil yang itu membuat kita semakin mantap tadi, seperti yang Abu Bakar tadi mengatakan, yang di awal saya sudah ceritakan. Jadi Abu Bakar sudah siap itu ya, untuk apabila dia salah untuk diingatkan, karena kebenaran itu merupakan suci dan kemungkaran itu merupakan pengkhianatan, seperti itu. Adapun yang terakhir adalah mengingkari kezaliman penguasa. Itu merupakan selemah-lemahnya sikap kritik atau selemah-lemahnya iman, yaitu mengingkari kezaliman penguasa. Sebagaimana manusia, penguasa pun memiliki kecenderungan menyimpang dari norma dan garis hukum yang telah ditetapkan syarak. Apalagi bila penguasa tersebut dari awal memang didesain bukan untuk menerapkan hukum Islam, melainkan menjalankan aturan yang dibuat oleh manusia berdasarkan asumsi dan studi banding. Potensi itu sangat ada untuk membuat kesimpangan. Karena membuat penyimpangan? Karena mereka tidak berasaskan Islam. Nah, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa terhadap pemimpin yang menyimpang itu untuk mengingkarinya, baik dengan lisan, tulisan, ataupun hati. Ya, seperti hadis tadi, man ra'a minkum munkaran tadi kembali ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.